Begini Ustadz, saya pernah tanya dengan salah satu Ustadz dari Salaf juga. Mhm. Katanya kalau kita sakit tidak sembuh-sembuh, maka boleh diruqyah ruqyah sendiri juga boleh, atau sedekah untuk kesembuhan penyakit kita. Yang ingin saya tanyakan begini Ustadz, saya punya anak, tapi sampai sekarang belum mempunyai keturunan. Apakah ini bisa disamakan, dikategorikan dengan penyakit yang tidak sembuh-sembuh sehingga kita berikhtiar dengan bersedekah supaya dapat keturunan. Juga saya mempunyai cucu, umurnya udah 3 tahun, tapi belum bisa ngomong. Ustadz, setelah kita periksa, direkam, pendengarannya sangat bagus. Apakah bisa juga dikategorikan kalau kita sedekah untuk kesembuhan? Apakah tidak menyelisih? Selanjutnya Ustadz, saya kemarin berkorban beli sapi patungan sama teman-teman. Saya ambil tiga jatah katakanlah begitu. 2 jatah atas nama saya sendiri dan keluarga. Yang satu saya buat atas nama almarhum suami. Apakah ini menyelisih Ustaz? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Soal bahwa belum mendapatkan keturunan, saya berharap pertanyaan tadi keluarga atau anak daripada ibu tadi ya tidak dalam konsep bahwa orang yang mandul ya. Karena memang sebahagian hamba Allah tabaraka wa taala berikan kepadanya aqim, kemandulan, tidak bisa untuk memiliki keturunan. Kalau seandainya dia mandul, maka itu adalah keputusan Allah dan takdir Allah tabaraka wa taala yang telah Allah gariskan dalam kehidupannya. Yang terbaik adalah bersabar. Dan tidak terlarang untuk kemudian berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan. Namun kalau sampai sekarang belum mendapatkan keturunan, padahal dokter tidak memvonis bahwa kita adalah orang yang mengalami kemandulan, maka harapan untuk tetap punya keturunan tinggi. Pertanyaannya, bolehkah bersedekah dengan harapan bahwa itu akan untuk kesembuhan? Ini sebenarnya bahasannya adalah bersedekah tetaplah ikhlas kepada Allah. Jangan sampai dikalahkan niat bersedekah itu untuk kesembuhan dibanding keikhlasannya. Ya, bersedekah yang diberikan tetap harus diberikan karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk mengharapkan ridho Allah, ikhlas untuk mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah. Namun setelah melakukan sedekah, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya sedekah ini kita lakukan ikhlas mengharapkan Allah, tolong berikan saya ini. Itu boleh. Kalau memang saya lakukan ini ikhlas karena Allah. Ini namanya bertawasul dengan amal saleh. Ya, akan tetapi perlu diingatkan, perlu kita ingatkan bahwa jangan serta-merta sedekahnya itu niat utamanya untuk kesembuhan gitu. Jangan serta-merta niatnya untuk kesembuhan. Karena yang namanya sedekah, yang namanya ibadah tetap harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan kita beribadah kepada Allah, kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah kebutuhan kita, keinginan kita, pasca ibadah kita, dengan menyebutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu boleh. Itu yang disebut ulama dengan nama tawasul dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih dari Imam Bukhari, Nabi SAW bercerita tentang orang yang bertawasul kepada Allah dengan amal solehnya. Salah satu di antaranya adalah sedekah. Sedekahnya kepada seorang karyawannya yang meninggalkan gaji belum diambil, kemudian dia amanah menjaga gaji itu, tidak hanya sekedar menjaganya, bahkan dia kembang biakkan, dia bisniskan sehingga menjadi harta yang banyak. Kemudian karyawannya datang, dia berikan seluruh harta karyawannya itu pada harta yang sudah berkembang biak dengan menjadi harta yang sangat banyak. Ini amanah. Dan ia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya aku kerjakan itu ikhlas mengharapkan ridhomu, maka keluarkan kami dari bencana yang sedang menimpa kami. Maka mereka pun keluar dari bencana yang sedang ditimpakan Allah kepada mereka. Oleh karena itu, niat utamanya tetaplah ikhlas. Baik untuk kesembuhan anak yang tadi belum bisa berbicara, baik juga untuk keturunan anak yang belum mendapatkan keturunan, tetap saja dalam konsepnya harus ikhlas.
Jangan sampai keikhlasannya itu hilang. Jangan kira bahwa sodakohnya itu sodakoh untuk kesembuhan gitu. Sehingga tidak hilang keikhlasannya. Ya, tidak hadir keikhlasannya, benar-benar mengharapkan dana yang dikeluarkan itu benar-benar untuk kesembuhan. Khawatirnya kalau seandainya tidak sembuh, kita bisa akan mengatakan, berpendapat bahwa percuma sodakoh yang kemarin saya sampaikan. Apalagi kesannya sodakohnya uangnya banyak misalnya. Berarti percuma saya infakkan harta saya. Namun kalau ikhlas kepada Allah, tidak ada yang percuma. Tidak ada yang salah dalam ikhlas. Maka ibadahnya tetap akan berjalan kepada Allah, tetap akan naik kepada Allah, akan diterima di sisi Allah, dan tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, walau permintaan kita belum dikabulkan Allah, belum mendapatkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Wallahu taala alam. Adapun pertanyaan kedua seputar bahwa kita mengambil 2 jatah dari 7 yang kesempatan untuk bersyirokah, kita ambil 2, itu boleh. Adapun satunya untuk suami juga tidak masalah. Tapi yang terbaik adalah anak yang melakukannya untuk ayahnya. Yang terbaik adalah anak yang melakukan untuk ayahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sepertinya